Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Rudi Andanu akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Rudi, silakan. Baik Dodi dan juga pemirsa, kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui kebijakan fiskal dan juga moneter. Meski pertumbuhan ekonomi diprediksi akan minus hingga akhir tahun, optimisme mewarnai proyeksi di tahun depan. Kita akan lihat beberapa datanya. Kita lihat kondisi ekonomi terkini. Kasus COVID-19 ini nampaknya memang masih terus akan eskalatif. Gelombang baru bahkan di Eropa dan Amerika juga sebagian Asia juga sudah terlihat. Dan kalau kita lihat dari perbankan, likuiditas terjaga, ini terindikasi dari naiknya DPK atau dana pihak ketiga. Namun ini juga akan menjadi sedikit permasalahan ketika penyaluran kredit sangat rendah bahkan kontraksi akibat ekspansi bisnis yang tersendat. Ya, kita lihat kondisi aktivitas sosial dan juga konsumsi masyarakat. Aktivitas masyarakat ini memang terlihat membaik ya beberapa waktu terakhir, tapi masih sangat terbatas. Kemudian konsumsi masyarakat bawah dan kelompok rentan juga masih terjaga. Ini didukung program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara kalau kita lihat dari dunia usaha, kinerja UMKM juga membaik dan menjadi bantalan di tengah pandemi. Sementara korporasi besar, khususnya sektor-sektor yang terdampak COVID-19, ini masih menghadapi tantangan di tengah rendahnya permintaan dan aktivitas ekonomi. Kita lihat kebijakan dari sisi moneter. Penurunan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate BI yang sampai 5 kali hingga saat ini sebesar 125 basis poin menjadi 3,75 ini merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah. Sementara pelonggaran moneter, quantitative easing dengan injeksi likuiditas dalam jumlah besar melalui ekspansi moneter dan juga penurunan GWM. Nah, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan juga termasuk rasio intermediasi makroprudensial, juga rasio loan to value dan juga uang muka kredit. Kita lihat quantitative easing di beberapa negara emerging. Indonesia kita lihat di sini menjadi yang tertinggi dengan 4,4% dari PDB. Sementara kalau kita bandingkan dengan Meksiko, Chili, Filipina, Thailand dan juga India, ini masih jauh ya. Kemudian kita lihat kebijakan dari sektor fiskal. Ya, realisasi belanja APBN kita lihat di Q1 sampai Q4 yang akan berakhir. Nah, Q1 kita lihat memang ini masih kurang lebih sama dibandingkan tahun lalu. Sementara di Q2 ini memang terlihat sudah ada peningkatan. Di Q3-nya juga dibandingkan year on year juga meningkat. Sementara di Q4-nya yang diproyeksikan ini ada sekitar 798,7 triliun rupiah ini diproyeksikan. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ini kalau kita lihat antara pagu dan realisasi hingga saat ini memang masih terlihat agak jomplang ya di berbagai sektor. Bahkan di kesehatan, pagu 97,9 hingga 25 November lalu ini masih sekitar belum sampai 50% ya. Kemudian juga di sektor kementerian lembaga dan juga Pemda juga masih sekitar 50%. Kemudian insentif dunia usaha juga ini masih jauh bahkan dari 50%. Sementara pembiayaan korporasi ini pagunya 61,2 per 25 November ini masih sekitar 2 triliun rupiah. Ya, sekarang kita lihat sinergi antara kementerian lembaga dengan burden sharing pembiayaan PEN. Kita lihat anggaran public goods, biaya kesehatan, penyaluran bantuan sosial dan pelayanan umum ini 397,6 triliun. Pendanaannya penuh oleh BI melalui pembelian SBN secara langsung. Kemudian anggaran non-public goods, ini BI menanggung beban sekitar 60% dari bunga SBN untuk anggaran non-public goods, UMKM dan juga korporasi sebesar 117 triliun rupiah. Kemudian ini ada beberapa kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi, diantaranya adalah pembukaan sektor produktif dan tentunya harus aman. Yang kedua, percepatan stimulus fiskal. Ketiga, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan juga penawaran. Keempatnya adalah stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial. Dan yang kelima, ini juga yang memang menjadi tren saat ini adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM.
Nah, kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari beberapa lembaga, termasuk dari BI, Kemenq, World Bank, IMF, OECD, dan juga IDB. Di tahun 2020 ini memang semuanya memprediksi Indonesia akan tumbuh negatif, tapi di 2021, semua lembaga itu memproyeksi bahwa Indonesia akan tumbuh sekitar 3-6%. Ya, BI bahkan IMF ini cukup optimis ya memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mencapai sekitar 6,1%. Baik, demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Dodi. Ya, baik, terima kasih Rudi. Kita lanjutkan kembali dialognya. Saya mungkin ke Prof. Ari dulu. Prof. Ari, ini yang masih mesti digenjot adalah soal fiskal kita, karena tadi moneter sebetulnya BI sudah melakukan berbagai upaya. Di sisi fiskal ini proyeksi untuk kuartal 4 798,7 triliun. Kemarin juga Pak Jokowi sebetulnya di rapat tanggal 1 kembali mengingatkan soal realisasi belanja negara ini masih banyak sekali yang nyangkut di mana-mana. Ini gimana nih Pak? Lihat ya, kalau sekarang itu menengah bawah yang jadi daya ungkit ya. Nah, jadi kalau misalnya realokasinya itu ke arah menengah atas ya, terutama katakanlah ke industri manufaktur, itu demand-nya belum ada ya. Jadi nanti akhirnya mengendap lagi ya. Tadi Pak Musiwan pun ada rekening yang mengendap ya pemerintah daerah karena tidak tahu gimana mereka. Nah, ini akan sama. Jadi saya dengan fokus kalau mau itu lewat Kemendes ya atau Kemenaker ke arah masyarakat yang average profit to konsumnya atau marginal profit to konsumnya itu lebih tinggi ya. Jadi orang yang kira-kira pendapatannya itu 1 sampai 5 juta lah. Itu range-nya di situ. Dan berikutnya kalau mau ke menengah atas itu antara 5 sampai 25 ya. Jadi berarti kalau mau mengepus sektor manufaktur, itu manufaktur yang mempunyai supply chain besar. Satu sektor makanan, dan yang kedua itu justru otomotif ya. Jadi otomotif itu ya, sepeda motor, nah itu spare part-nya itu banyak dari Tegal, Sidoarjo ya. Walaupun ya orang bilang tuh mungkin tidak ini yang orisinal, tapi yang tidak orisinal pun sudah oke ya. Nah, jadi saya ingin melihat momentum yang terjadi di Juni, Juli, September. Itu kenaikan luar biasa dari barang tahan lama, dan barang tahan lamanya itu adalah itu banyak ininya istilahnya itu vendornya banyak ya, UMKM-nya banyak ya, sepeda motor ya. Jadi saya ini kan lebih baik adakan namanya proyek-proyek yang sifatnya infrastruktur, tapi infrastruktur yang istilahnya adalah pembangunan desa, misalnya irigasi, saluran irigasi ya. Kemudian pasar, ya pasar-pasar, tempat pelelangan ikan, ya tempat pelelangan ikan. Kemudian juga ada terminal-terminal bis, ya yang ada di desa-desa. Itu lebih bagus mendorongnya. Nah, yang kelas menengah atas, nah ini dia. Nah ini harus disembuhkan. Nah ini kayaknya vaksin menjadi kunci. Dan dari sini BI ya, BI itu kredibilitasnya sekarang adalah dia pembiayaan anggaran, dan anggarannya nanti akan ke arah vaksin. Jadi ada 2 strategi, yang satu mendorong ekspektasi supaya menjadi lebih positif menengah atas, yang satu benar-benar mendorong daya beli. Nah, nanti kalau 2021 terjadi, itu tadi saya lebih condong yang World Bank ya 4,4. Karena apa? Saya lebih suka yang mesin diesel ya. Karena kalau kecepatan itu nanti distribusi pendapatan juga jomplang lagi. Itu biasanya yang naik itu adalah yang punya properti ya, yang non traded good. Jadi lebih baik agak slow burn ya, nggak apa-apa lah 4,4 sampai 5 itu oke. Nah nantilah 2022 baru gas. Jadi ini sebenarnya ada satu kesempatan untuk memperbaiki istilahnya posisi dari menengah bawah relatif terhadap menengah atas. Karena selama ini menengah atas ini menikmati karena dia ada di bank ya, dananya tidak berputar, tapi dia menikmati reward ya, tapi dia nggak belanjakan. Nah ini yang akan kita coba balik di tahun 2021. Ya betul, Pak Misbahun, Anda juga melihat ini sebagai kesempatan sebetulnya. Tadi Pak Prof. Ari juga sudah bilang bahwa ini kesempatan sebetulnya untuk sementara belanjanya dialihkan dulu lah ke kelas menengah dan juga kelas bawah begitu, karena ternyata mereka lebih menggeliat sampai sejauh ini. Mungkin kelas atas nanti dulu tunggu vaksin dan sebagainya, tapi kemudian bawah dan menengah ini kemudian yang harus disasar. Upaya pemerintah untuk itu sudah sangat luar biasa sebenarnya, yaitu bagaimana UMKM
itu bisa menggeliat. Kuncinya memang adalah bagaimana kita mengatasi pandeminya, supaya masyarakat itu mempunyai confidence untuk melakukan sosialisasi kehidupan mereka. Kalau interaksi sosialnya tidak jalan, maka bagaimanapun juga aktivitas masyarakat yang terbatas itu juga tidak bisa secara optimal akan menggerakkan ekonomi. Ini dirasakan sekali pada saat kita rapat dengan Menteri Keuangan, rapat dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan OJK, dengan LPS, bahkan dengan Bappenas, dengan BPS, dan sebagainya. Kuncinya memang di situ. Dorongan pemerintah untuk bagaimana ekspansi anggaran dan sebagainya, itu kan tidak mungkin kalau kegiatannya tidak ada, terus uangnya dibelanjakan. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Ekspansi ini juga tergantung kepada aktivitas manusianya. Kalau aktivitasnya belum ada, maka belanjanya juga di-push model apapun juga akan mengalami kesulitan. Nah, disinilah kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa kita harus makin ekspansif, itu dilakukan upaya untuk itu. Saya ingat, di akhir-akhir Oktober, itu hampir semua kementerian lembaga, itu membanjiri, padahal Jakarta pada saat itu masih PSBB, tidak boleh ada pertemuan, orang membanjiri Tangerang, Bogor, Bekasi, hotel-hotel di sana penuh. Untuk apa? Melakukan rapat dan mengeksekusi anggaran. Mengeksekusi anggaran. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Ya mereka mengambil, katakan Pak, kita sulit untuk melakukan eksekusi atas anggaran karena aktivitasnya juga belum ada. Tidak ada, betul. Nah, inilah situasinya, membangun confident. Karena apa? Situasi penurunan ekonomi ini terjadi karena apa? Bukan karena faktor ekonomi, tapi faktor pandemi. Itu yang harus kita pahamkan. Nah, inilah yang harus kita kemudian membangun strategi baru ke depannya. Yaitu new normal. Tapi new normal kan namanya juga sesuatu yang baru, konsepsi yang baru, masyarakat kan masih harus menyesuaikan diri dalam aktivitas sosial mereka. Oke, Pak Misbahun dan juga Bapak-Bapak yang lain, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas topik ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy.